1,5 tahun yang lalu kami terpikir untuk bikin podcast mata-mata karena pandemi ya, yang bikin kita nggak bisa bikin kegiatan-kegiatan CM secara offline gitu. Terus dari buta banget masalah teknis bikin podcast juga dengan peralatan yang sangat minim, nggak nyangka juga sih akhirnya bisa sampai ke episode yang ke-50 ini. Banyak yang udah terjadi ya dari sejak episode pertama lalu sampai episode ini. Salah satunya semakin maraknya kelompok-kelompok orang tua yang mendiskusikan filosofi dan metode CM. Ini membuat kami merenungkan kembali sih makna komunitas itu sebenarnya apa ya, dan ke depan kita mau ngapain sih? Karena kalau kita merujuk pada metode CM sendiri yang sangat visioner dan perlu bolak-balik refleksi, tentu berkomunitas pun mesti menggunakan kedua cara tersebut ya, mesti punya visi dan mesti bolak-balik refleksi. Nah, untuk merayakan episode emas ini, saya Ayu Primadini bakal ditemani oleh banyak orang nih kayaknya, lebih banyak lah dari biasanya. Coba boleh cek suaranya dulu nih, ada siapa aja ya di sini? Halo. Banyak banget kan orangnya. Kayaknya lebih dari 2 suara nih ya. Biasanya kan yang nemenin aku ngobrol sekitar 2 orang gitu, maksimal 3 orang. Coba ada siapa aja di sini, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Mudah-mudahan kalau dengan suaraku agak lebih kenal ya. Kristi hari ini bakal nostalgia sama Ayu dan teman-teman di sini dan ngobrolin mimpi tentang masa depan. Asik. Halo, selamat pagi, siang, sore. Saya Putri yang tertunjuk menjadi koordinator pusat CMID. Jadi hari ini aku bakal cerita-cerita tentang apa sih CMID gitu ya, sama ditemenin teman-teman yang lain. Halo, saya Marhama. Saya terpilih, kalau Mbak Putri tertunjuk, saya terpilih sebagai koordinator komunitas CMID Jatim. Ini kali kedua saya diajak Mbak Ayu untuk podcast. Ya, semoga kali ini nggak grogi lagi ya. Amin. Horas, aku Eva, mewakili kawan-kawan dari CMID Medan. Nah, Mbak Marhamah itu kan kedua kali. Nah, awak ini baru kali ini nih masuk podcast. Agak-agak jantungan lah sedikit. Mudah-mudahan nanti nggak berselemak lah nanti ngomongnya. Halo, saya Rahma, ditunjuk juga nih jadi koordinator CMID Jogja. Ini pertama kalinya juga diajakin podcast. Awal di WA sih ya deg-degan ya, tapi seneng banget lah bisa ngobrol produktif. Asik, ngobrol produktif. Oke, thank you teman-teman semua. Nanti hari ini kita bakalan ngobrol bareng ya tentang apa sih sebenarnya Charlotte Mason Indonesia itu, kenapa ada, kegiatannya apa, mau ngapain ke depan. Terus mungkin sama sedikit kita flashback juga ya, kalau Ibu CM itu dulu ngapain sih gitu kan. Simak terus lah pokoknya sampai akhir ya. Zaman baru kenal homeschooling ya, dulu tuh aku ikutan mailing list ya, namanya sekolah rumah. Terus dari situ pertama kali juga tuh dulu kayak kenal metode Charlotte Mason dari Mbak Ellen, waktu itu suka cerita tentang metode Charlotte Mason. Sampai terus ada mailing tersendiri ya Mbak Ellen ya, tentang judulnya ngobrolin CM. Itu aku juga ikut tuh, walaupun itu kayaknya nggak banyak ya isinya ya, nggak sebanyak milih sekolah rumah gitu dulu ya. Nah terus dari situ mulai ada grup Facebook komunitas Charlotte Mason Indonesia gitu ya. Kapan sih itu Mbak Ellen? Iya, tapi mungkin aku perlu memastikan ya pendengar-pendengar ini masih kenal nggak yang istilah milis? Ini kayaknya kan udah 2007 itu ya, milenial dan generasi Z, generasi X. Mailing list ya, jadi dulu kan kita modelnya komunikasi pakai email. Jadi ada mailing list itu orang kayak nyetor email, terus nanti kalau percakapan seperti kirim-kiriman email, tapi semua yang ada di daftar itu akan dapat gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah tidak tahu lagi milis itu seperti apa. Jadi masih sangat sederhana kalau dibandingkan dengan
media sosial yang sekarang, tetapi sangat berguna untuk membangun jejaring antara homeschooler waktu itu. Jadi pertama kali aku juga bergabung itu dengan Milis Sekolah Rumah, dan waktu itu masih benar-benar baru ya sebagai homeschooler, masih belajar-belajar juga. Jadi waktu itu kebanyakan kan pada pakai metodenya kan unschooling gitu atau eclectic gitu. Nah, terus aku mendalami juga metode-metode ini, tetapi akhirnya paling cocok dengan metode Charlotte Mason. Jadi memang pada waktu itu belum ada keluarga lain yang pakai metode CM selain aku, makanya aku cerita lah ya, karena kan kita tuh kalau merasa senang dengan sesuatu kan otomatis cerita ya kepada orang lain. Jadi waktu itu aku juga cerita tentang metode CM, dan akhirnya ada sih 1-2 keluarga yang tertarik, mungkin termasuk dirimu juga. Nah, setelah tertarik, waktu itu kan juga sampai akhirnya tulisan-tulisanku di Milis Sekolah Rumah akhirnya dibukukan kan sama Mas Aar ya. Mas Aar itu kan foundernya Milis Sekolah Rumah. Nah, terus akhirnya keluarlah buku warna-warni homeschooling itu. Warna-warni homeschooling itu kan semua homeschooler cerita masing-masing tentang metodenya sendiri-sendiri juga kan. Nah, aku juga cerita tentang metode CM di situ. Nah, dari situ kan kemudian makin banyak yang tertarik metode CM, dan akhirnya terpikir sih, ini kayaknya kalau diskusi di ruang publik kok kayaknya jadi nggak enak ya. Maksudnya mengganggu ini ya, mengganggu diskusi kalau terlalu mendalam gitu. Akhirnya oke lah, yuk kita bikin Milis sendiri ngobrolin CM. Walaupun Milis ngobrolin CM itu umurnya singkat banget karena udah langsung keluar Facebook kan. Jadi karena keluar Facebook, itu akhirnya tahun 2011 aku pindah ke Facebook komunitas Charlotte Mason Indonesia. Awalnya membernya dikit banget. Dulu aku termasuk yang di add awal-awal sepertinya. Ini apa nih? Oh, dari yang Milis pindah ke Facebook nih ternyata gitu. Itu pun kita Facebook masih grotal-gratul ya istilahnya, pakai Facebook nih gimana. Nah, terus ya berarti sekarang udah 1 dekade ya tanpa terasa. Iya, nggak kerasa ya, udah 10 tahun ya, dari 2011-an ya kayaknya waktu itu ya bikin Facebook KCMI itu. Ketahuan umurnya ini. Nah, makanya aku tuh khawatir Putri itu sudah nggak tahu Milis itu apa gitu. Makasih loh Mbak Helen menjelaskan di awal. Iya gitu kan. Terus di situ Mbak Ellen mulai sharing itu ya, postingan pendek-pendek tentang pemikiran CM ya. Itu aku juga baru ngeh tuh waktu itu. Baru ngeh karena waktu itu belum pernah baca volume-volumenya CM kan waktu itu ya. Iya kan, itu aku kan karena melihat tulisan CM ini kan udah bahasa Inggrisnya zaman Victoria, udah gitu filosofis pula. Ini gimana caranya aku supaya bisa membantu orang-orang bisa paham ini, sementara orang Indonesia kan bahasa Inggris kadang-kadang kesulitan, apalagi Inggris Victoria. Terus filosofi pula itu kan nggak pernah diajarin di sekolah. Nah, karena kebetulan kan memang aku latar belakang ada belajar filsafat, jadi dan memakai metode CM ya, karena CM menekankan short lessons gitu kan ya. Jadi lebih baik sesuatu tuh diberikan sedikit tapi continue terus setiap hari, maka orang akan menyerap. Nah, itu aku pakai itu metode short lessons itu, pemikiran CM dari volume ke volume itu aku ambil sedikit. Jadi cuma satu alinea pendek setiap hari diposting. Nah, kelihatannya memang cukup berhasil ya, karena ternyata orang-orang kan makin lama makin lumayan nih, banyak yang makin paham tentang metode CM. Lalu akhirnya sampai sekarang kan pada baca sendiri volume-volume CM. Itu menurutku suatu hal yang lompatan yang sangat bagus ya. Iya, dari mulai volume 1 ada yang Mbak Ellen dulu pertama ngerjain volume 6 ya. Volume 6, satu alinea dikit-dikit, terus lanjut volume 1, terus lanjut volume 2 ya kalau nggak salah ya. Sampai akhirnya 6 volume itu berhasil dijadikan postingan pendek selama bertahun-tahun ya. Keren banget itu. Aku dulu baca-baca di Facebook, terus muncul
postingan-postingan itu tuh lumayan Mbak, bisa di screenshot terus nanti ditempelin buat status. Kan keren-keren kan? tuh. Caranya milenial banget kan. Bisa buat share-share ya, di share-share kemana-mana ya. Betul. Ya, terus mungkin dari ini ya, dari kegiatan online itu muncullah mulai ya praktisi-praktisi CM yang dari awal emang tertarik untuk, wah kayaknya menarik nih emang ya memakai CM gitu ya, tertarik untuk memakai CM. Dari situ kita mulai japri-japrian ngobrol, bikin kelompok-kelompok kecil gitu ya. Waktu itu kita sempat ketemuan ya Mbak Ellen ya, tahun berapa tuh, 2014 ya, yang kita sempat ketemu sama beberapa praktisi CM lain untuk ngobrolin ini kita mau ngapain ya, praktisi-praktisi CM 2014 ya kalau nggak salah waktu itu ya. Walaupun belum jelas juga, dan habis ketemuan itu juga kayaknya nguap aja gitu ya, nguap hilang gitu. Sampai terus kita pernah kedatangan dua orang praktisi Charlotte Mason dari Amerika. Dua orang praktisi CM dari Amerika yang gara-gara mereka kita jadi bikin temu raya yang pertama ya. Karena mereka udah senior, udah veteran, dan mereka ingin mendukung pergerakan Charlotte Mason di Indonesia. Jadi mereka ngajakin kita untuk ngumpul dan ketemu untuk nih aku kasih tahu nih lebih lanjut tentang metode CM itu gimana sih gitu ya. Mereka berbaik hati seperti itu ya. Iya, betul. Dan ini benar-benar nggak terduga ya. Aku aja dulu bener deh, pokoknya waktu memulai bikin milis ngobrolin CM, waktu pertama kali bikin Facebook group komunitas Charlotte Mason Indonesia tuh nggak terpikir bahwa akan berkembang sampai seperti sekarang. Ini benar-benar apa ya, istilahnya tuh perkembangan secara organik ya. Jadi nggak dikoordinir, nggak diatur. Jadi bukan model yang kayak bikin organisasi massa lalu bikin cabang di ABCDE gitu, enggak kan ya. Jadi benar-benar komunitas-komunitas ini muncul sendiri gitu dari kota demi kota, diinisiasi oleh orang-orang lokal, dan menurutku itu bagus sekali ya. Jadi benar-benar apa ya, bottom up gitu loh, orang-orang merasa butuh lalu membuat sendiri, sehingga komunitas-komunitas ini warna-warnanya juga beda-beda satu sama lain kan, antara CM Semarang sama CM Jakarta, CM Jatim, CM Jogja, CM Medan, dan kota-kota lain itu karena terbentuk secara lokal, kulturnya lokal, sehingga warna-warni di antara komunitas CM ID ini sangat luar biasa ya, berwarna beda-beda gitu loh, kebijakannya juga beda, cara diskusinya juga beda gitu kan, prioritasnya juga masing-masing beda, walaupun tetap ada benang merahnya yaitu pemikiran CM. Iya betul, karena kalau dibilang namanya komunitas Charlotte Mason Indonesia tuh waktu itu emang hanya sekedar grup di Facebook itu doang ya. Waktu itu kan dari awalnya dari situ gitu. Ketika akhirnya ada komunitas-komunitas offline ini pun terbentuk ya organik gitu. Nggak ada hubungannya sama CMID juga kan. Nggak ada hubungannya sama Charlotte Mason Indonesia juga gitu kan. Kayak aku waktu itu setelah pulang dari temu raya pertama tuh kalau nggak salah waktu itu mulai ketemu dengan praktisi-praktisi Charlotte Mason yang ada di Jakarta. Dan akhirnya kita bikin kegiatan bareng, ngumpul untuk ngomongin diskusi, untuk mendiskusikan volume-volume CM sama-sama gitu kan. Ya udah terus kita mulai aja gitu, mulai diskusi, mulai ngobrol gitu kan. Tapi ya bisa dibilang sih maksudnya apakah kita bagian dari CMID gitu? Iya nggak ya? Nggak tahu juga sih, soalnya CMID itu apa juga kita nggak tahu gitu kan. Pokoknya ya nggak pernah terkoordinasi kan memang. Memang nggak tahu aja gitu apa itu. Kayaknya CMID itu hanya komunitas di Facebook aja sih sebenarnya ya. Waktu itu kan gitu kan mikirnya gitu. Jadi ya waktu itu bikin CM Jakarta ya juga belum ada embel-embel CMID juga sih waktu itu ya. Di Semarang gitu nggak Put? Dulu kita di Semarang juga awal mulanya kita dulu ngumpul-ngumpul ya waktu itu Mbak Ellen berempat ya Mbak ya. Kita cuma berempat dulu Mbak, ya jalan aja deh ngerjain apa ya, pokoknya jalan aja gitu. Dulu kita mulainya bukan dari
kajian diskusi volume CM, tapi malah ke pertama-tama itu natur study, Mbak. Belajar apalah yang ada di sekitar gitu, mulai dari Iya betul. Nature study bareng ya waktu itu kalian ya. Betul. Jadi dulu waktu itu berempat ya, seadanya gantian dari rumah sini ke rumah sini ke rumah sini gitu aja sih. Terus akhirnya dari berempat ini jadi banyak gitu. Jadi lumayan lah sekarang gitu. Makanya tadi kalau Mbak Ellen bilang CMID ini tumbuhnya organik, sepakat banget sih. Mungkin Mbak Ellen juga nggak nyangka itu kok bisa jadi sebanyak ini, dan makin militan loh menurutku. Makin maksudnya orang itu jadi teman-teman dari CM, baik dari mungkin Medan, Semarang, terus Jawa Timur, ada yang dari Kalimantan Timur, macam-macam itu mereka juga aktif gitu loh, berdiskusi sendiri tanpa harus ada Mbak Ellen, yang harus ada siapalah yang kayaknya tadi teman-teman mungkin yang mendengarkan udah pada tahu nih siapa nih yang sesepuh di CMID gitu kan. Nah itu pun mereka macam mistis gitu ya, ada sesepuh. Kan ketahuan Mbak dari usia dari satu dekade kan. Sepuh gitu, sepuh itu kan tua gitu loh Yu. Ya. Udah pada tahu deh kayaknya, nggak perlu diceritain gitu ya. Nah dari situ mungkin kan jadi kelihatan kan kalau memang CM ini menyenangkan untuk dipelajari gitu. Jadi teman-teman mungkin banyak yang berminat gitu, tanpa harus oh ini keren loh, ini gini loh gitu. Ibarat jualan tuh ini emang udah keren aja gitu. Orang nggak perlu dipromosiin, nggak perlu diapain, tapi mereka juga datang dengan sendirinya, dan itu karena mereka sendiri emang kepengen gitu sih. Bukan karena tim marketing CM bagus ya? Enggak, siapa itu tim marketingnya gitu. MLM-nya jalan terus gitu ya Mbak, membernya banyak gitu ya. Iya, dan semakin banyak peminat itu akhirnya bikin kita semakin merasa perlu ya untuk berbuat sesuatu gitu. Ini banyak peminat tapi banyak masalah juga gitu untuk memakai CM gitu kan. Salah satunya mungkin dengan buku-buku CM atau living books itu banyak yang berbahasa Inggris, sementara di Indonesia ini banyak orang yang kesulitan berbahasa Inggris atau mendapatkan buku-buku yang bahasa Inggris itu ya. Terus dari situ juga sempat kita bikin living book, penerjemahan living books, terus kita bikin tim kurikulum gitu. Itu juga waktu masih belum jelas juga. Organisasinya apa enggak? Secara organisatoris masih tidak terkoordinir. Ya, dan betul banget sih kalau tambah banyak orang itu akhirnya kan banyak kepala, semuanya ingin berbuat baik, tapi kadang kan caranya itu karena caranya beda-beda kan. Lalu satu ingin ke sana, satu ingin ke sini. Nah, akhirnya kan mau nggak mau kita mesti menyelaraskan apa yang mau kita kerjakan bareng. Intinya sebetulnya kita sendiri kan dulu sebetulnya ingin sederhana saja ya, karena CM ini kan tadinya untuk keluarga sendiri gitu kan ya, keluarga sendiri. Terus habis itu kok banyak yang tertarik di satu kota yang sama lalu jadi komunitas. Terus kok ketemu antar komunitas. Nah akhirnya kan mau nggak mau nih kita yang tadinya sebenarnya ingin sederhana saja, akhirnya ya mau nggak mau kembali ke kebutuhan kita mesti organisir gitu diri kita sendiri. Jadi akhirnya dari apa cerita-cerita di lapangan kita merasa butuh untuk ketemu bareng, duduk bareng dan menata gitu nih sebetulnya visi bersama kita apa? Apakah kita ingin membentuk satu wadah atau tidak? Itu kan waktu itu belum juga gitu kan waktu kita pertama nggak pernah ngobrol bareng gitu ya. Kita belum juga. Awalnya kan apakah komunitas kota-kota di daerah ini merasa perlu gitu loh untuk membentuk satu organisasi bersama. Itu kan kemudian ditanyakan kan kepada komunitas-komunitas kota ini. Kalau memang dirasa perlunya apa, perlunya di mana, dan plus minusnya apa kalau kita kemudian membangun organisasi bersama yang bisa untuk jadi payung bersama. Dan di situ kan akhirnya kemudian dipetakan ya, kalau kita menjadi organisasi akan lebih banyak kerja-kerja yang bisa kita garap, karena namanya kita hidup di suatu negara modern ya, semuanya itu kan serba butuh legalitas gitu ya, misalnya legal standing gitu. Jadi kalau kita mau
menerbitkan buku misalnya, itu kan nanti akan ditanyain tuh akte gitu ya, akte organisasinya, kemudian NPWP kayak gitu kan, itu kan tidak mungkin bisa diurus kalau kita masih nggak punya legal standing gitu. Akhirnya ya udah, dan banyak kerja-kerja lain, kita misalnya mau mengadakan satu kerjasama bareng baik pemerintah maupun swasta. Ternyata memang kalau kita punya legal standing itu akan lebih mudah gitu loh buat kita untuk mengadakan kerja-kerja yang skalanya lebih besar, bisa se-Indonesia juga, untuk menjangkau lebih banyak orang, manfaat pemikiran CM ini loh supaya lebih menjangkau banyak orang. Dan kerja-kerja ini sebenarnya terinspirasi dari pergerakannya Charlotte Mason dulu juga ya, karena kan Charlotte Mason ini bukan metode yang dalam tanda kutip sekedar memikirkan anakku dan keluargaku saja gitu maksudnya, walaupun CM nggak punya anak ya, tapi memang beliau kan waktu itu memang punya tekad yang kuat ya untuk gimana caranya liberal education for all itu kan ya, meratakan supaya anak-anak dari kelas bawah pun bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu, yang berkualitas gitu ya. Kalau aku pribadi sih waktu juga kepikir kayaknya ini metode CM ini bagus, tapi kalau misalnya hanya dipakai untuk anakku saja kok ya, masa sih kita bisa jadi pribadi yang bagus di tengah yang lain yang nggak bagus gitu misalnya, kan nggak mungkin juga kan. Artinya ini harus ada satu gerakan yang emang kita gerak bareng gitu, sama-sama gitu kan. Dan kalau teman-teman baca volume-volume pemikiran CM, sebenarnya kelihatan sekali ya bahwa Charlotte Mason ini bukan sedang berbicara hanya di level kepentingan anak-anak keluarga per keluarga, tapi bangsa gitu loh. Dia kelihatan banget, dia itu terutama di volume 6 ya. Dia bilang bahwa yang sedang kita pikirkan ini adalah anak-anak seluruh bangsa. Bagaimana supaya anak-anak seluruh bangsa itu bisa mendapat pendidikan berkualitas sehingga mereka semuanya bisa menjadi pribadi yang magnanimous gitu kan. Dan menurutku ya salah satu yang aku kagumi dari CM adalah walaupun dia itu secara fisik kan CM itu sangat lemah ya sebetulnya ya, sampai di tahun-tahun terakhir hidupnya itu kan dia udah nggak bisa pergi kemana-mana gitu loh. Dia untuk bergerak aja dia harus dibopong, diangkat gitu, karena memang kesehatannya sangat buruk gitu kan di tahun-tahun terakhir hidupnya, tapi dia selalu tetap bersemangat sampai akhir hidupnya tuh memikirkan ya, terus berpikir menyempurnakan metodenya dan mengorganisir gerakan untuk memperluas liberal education for all-nya, jadi pendidikan bermutu untuk semua anak itu. Nah, jadi CM itu juga dalam kondisi dia yang serba terbatas secara fisik, dan dia juga bukan orang kaya kan, dia berhasil menyebarluaskan idenya gitu, dan dia berhasil merekrut atau membuat tertarik tokoh-tokoh kunci ya, orang-orang yang penting pada masa itu yang cukup punya sumber daya lah untuk bergerak begitu, sehingga kemudian terbentuklah organisasi ini yang memberikan layanan kepada anak-anak Inggris di berbagai wilayah, ya kan, ngadain sekolah jarak jauh kayak gitu kan, dan mengadakan kursus-kursus untuk orang tua. Nah itu kayaknya karya-karya yang perlu juga kita perlu replikasi ya pada zaman sekarang ya. Nah, terus dia berhasil merekrut satu orang yang dianggap tangan kanannya, itu namanya Henrietta Franklin. Henrietta Franklin ini benar-benar jadi yang kayak motornya organisasi, karena si CM sendiri kan juga tidak bisa banyak bergerak. Jadi Henrietta inilah yang benar-benar membuat organisasi CM PNAU ini jadi besar. Iya, dan melihat kayak gitu sih jadi terpikirnya waktu itu, kita tuh terus mau ngapain nih gitu kan, kita tuh terus mau ngapain, masa hanya sekedar mendiskusikan saja, karena apa ya, diskusi sih bagus ya, tapi diskusi itu kan ibaratnya ngawang-ngawang lah ya, ini habis diskusi tuh terus mau ngapain gitu kan, kita butuh satu langkah konkret, butuh satu kegiatan yang emang jelas supaya
ini nggak berhenti sampai di diskusi gitu kan. Diskusi bagus, tapi kalau cuma diskusi doang terus mau ngapain gitu kan, terusnya gitu ya. Terus kita bikin ansos ya Put ya. Iya sih, kita dulu awalnya termuncul ide ansos tuh karena tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Ellen ya, karena orangnya makin banyak, yang diurusin makin banyak gitu ya. Walau masih sendiri-sendiri, masih misah ngurusin ini, ngurusin itu gitu kan. Nah, gimana caranya supaya teman-teman ini bisa ada di satu wadah atau ada punya keterikatan, punya benang merah yang sama-sama visinya adalah sesuai dengan apa yang CM sampaikan gitu ya. Kalau ketika mikir seperti itu kok rasanya kita perlu ya tadi mengorganisir diri gitu ya, perlu wadah, perlu tempat bergabung. Awalnya sih mungkin tadi sekedar untuk diskusi-diskusi aja gitu, tapi ternyata kebutuhannya macam-macam, mulai soal terjemahan, mulai soal buku-buku yang living yang belum banyak tersedia di Indonesia gitu ya. Nah, itu kayaknya kita perlu bikin sesuatu deh, perlu bikin wadah deh gitu. Nah, makanya waktu itu kita ansos dulu deh gitu. Ansos tuh buat apa sih gitu ya? Ansos apa Put? Ansos itu bukan antisosial ya, bukan antisosial ya. Ansos itu analisis sosial. Jadi kita mengidentifikasi, menganalisa sebenarnya apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang menjadi tujuan kita, masalah kita sebenarnya sama nggak sih sama teman-teman dari teman-teman CMID yang dulunya masih komunitas-komunitas yang terpisah itu gitu. Nah, setelah ansos ternyata memang teman-teman yang mengikuti ansos sepakat untuk oke, ini kayaknya kita nggak bisa nih ngurusin tadi kayak kata Mbak Ayu, ngurusin keluarga kita sendiri-sendiri, karena kalau ngurusin keluarga kita sendiri-sendiri ya jadinya ya cuma kecil-kecil aja gitu, nggak bisa efeknya buat pendidikan, efeknya buat semuanya itu kurang terasa. Jadi nggak hanya untuk kita sendiri gitu. Kayak tadi teori aja tapi nggak ada prakteknya gitu kan. Nah, prakteknya diharapkan ya makanya disepakati terbentuklah Charlotte Mason Indonesia menjadi organisasi gitu sih Mbak. Jadi oke, sepakat setelah ansos itu. Jadi CMID gitu. Oke, jadi akhirnya resmi ya Put ya. Ya, jadi resmi. Jadi bukan hanya komunitas di Facebook gitu. Kalau tadinya kan KCM ini kan hanya komunitas di Facebook gitu loh, yang siapa aja bisa gabung gitu. Terlepas dia ngerti CM apa enggak, pakai CM apa enggak gitu kan. Bisa aja kan dulunya kan gitu. Kalau sekarang jadi CMID ini udah jadi organisasi ya. Ya, lebih terstruktur mungkin kali ya Mbak. Lebih, ini CMID. Tuh ansos tuh milih apa itu visinya CMID, misinya bakal seperti apa, kerja-kerjanya bakal seperti apa, itu dibahas waktu ansos gitu. Nah, misinya CMID, aku cerita sedikit nih Mbak sambil buka kepean nih teman-teman. Jangan dikira yang dengerin aku hafal banget gitu ya, enggak ya, sambil buka kepean ini ceritanya. Waktu itu disepakati kalau visinya CMID adalah terwujudnya dunia tempat setiap orang mengalami proses peluhuran karakter dan mencapai keagungan jiwa. Teman-teman mesti kalau denger ini mesti ingat tentang visinya CM juga, tentang magnanimity itu sendiri ya. Jadi CMID sepakat kemarin sama teman-teman merumuskan visi CMID Charlotte Mason Indonesia adalah ini. Jadi mirip-mirip sih sama visinya itu. Jadi setelah ini, setelah melihat visinya, mungkin teman-teman jadi pengen bergabung gitu ya. Jadi pengen ngelihat apa sih CMID itu ngapain aja gitu ya. Nah, ya CMID bakal seperti yang diceritakan tadi Mbak Ellen gitu, pengen ngurusin apa itu yang jadi kebutuhan teman-teman gitu ya. Ya, lebih juga ini sih, kalau lebih banyak orang dan bergabung kan berarti sumber dayanya lebih besar ya. Dan akan bisa mengerjakan karya-karya yang lebih banyak. Jadi kalau kita kumpul, menyatukan sumber daya, itu kan kita bisa mikir bareng, kerja bareng, dan membuat proyek-proyek bersama yang akan menjangkau daya jangkaunya dan
kuantitas dan kualitasnya itu akan meningkat gitu loh ketika kita bekerja bersama-sama. Tapi ini juga bukan berarti menghilangkan keunikan tiap komunitas atau kota ya. Jadi tetap tiap komunitas kota itu tetap punya warnanya sendiri, tetapi ada garis-garis kebijakan yang kita pegang bersama. Makanya sifatnya kan lebih ke federasi ya, bukan kayak top down. Ini nanti dari atas perintah A semuanya harus A, kan nggak gitu ya. Tapi kayak justru bottom up gitu loh. Kamu butuhnya apa? Ayo kita bicarakan bersama. Kita mau membuat karya apa? Jadi kan kita bottom up, dan tiap komunitas itu sebetulnya tetap mandiri untuk mengelola kehidupan komunitas itu sendiri. Tapi garis-garis kebijakannya ada sih, misalnya bahwa CMID itu sangat mengedepankan keberagaman gitu kan ya. Jadi kita plural, benar-benar pluralitas itu diberi tempat gitu ya di CMID. Jadi justru kita akan tidak cocok kalau misalnya CM itu lalu disempitkan hanya misalnya untuk agama tertentu misalnya gitu, atau untuk golongan tertentu saja gitu ya. Jadi yang seperti itu malah CM kan bisa ditafsirkan dengan berbagai macam cara, tetapi CMID memilih untuk bahwa CM itu sifatnya akan diterapkan dalam komunitas itu dengan warna yang beragam, plural, sehingga di sini semua orang dari latar belakang agama, suku, apapun itu bisa duduk bareng dan kerja bareng. Ternyata ketika teman-teman CMID mengorganisir diri ini bukan tanpa masalah, ternyata banyak juga ya yang dulunya bergabung dengan komunitas, kemudian ketika mendengar kata organisasi, itu loh Mbak, jadi kayak aduh aku ini mesti ngapain ini, aduh aku menyeramkan harus ngasih ya, apa? Ya, aku bisa ngasih apa ini, atau gimana? Nah mungkin Mbak Ellen bisa kasih apa, aku malah tanya balik nih, kayak sebenarnya organisasi itu bener-bener nyeremin nggak sih Mbak gitu? Ya sangat bisa dipahami ya, karena membayangkan organisasi itu mungkin mirip kayak organisasi massa apa gitu kan ya. Padahal namanya organisasi itu kan organized, artinya teratur, kemudian ada garis-garis kepentingan bersama yang kita perjuangkan seperti itu. Jadi kalau berorganisasi itu lebih kayak menyelaraskan saja sih kerja-kerja kita bersama, dan terus soal apakah kerjanya akan semakin banyak kalau sudah bergabung dengan CMID, itu sebetulnya tidak seperti itu ya konsepnya ya, karena CMID itu kan tadi sifatnya bottom up, sehingga apa yang akan kita kerjakan itu adalah sesuatu yang kita rasa kita butuhkan bersama gitu. Jadi bukan ada pengurus pusat yang kemudian kamu harus melakukan ini A, B, C, D, E yang tanpa sepersetujuan dari komunitas, atau sebetulnya justru komunitas kota lah yang mengusulkan yuk kita bikin ini yuk, dan pengurus yang ada di pusat itu membantu mengorganisir supaya yang diharapkan itu terlaksana. Itu loh sebetulnya sifat bottom up-nya itu yang harus harus dipahami dulu, karena kalau enggak memang bisa saja membayangkan bakal kami sudah repot kalau disuruh kegiatan organisasi, kan bayangannya nanti akan ada tambah program kerja gitu, jadi tambah repot. Itu enggak gitu juga sih sebetulnya. Harus laporan gitu ya Mbak. Biasanya paling malas kan bikin laporan kan. Iya, tapi kalau ngomongin soal kerja bareng ini ya memang kita butuh ya, karena kan di Indonesia ini banyak sekali kekurangan-kekurangan kita kalau mau pakai metode CM gitu. Ya kayak tadi contohnya kan lokal living books lokal aja kan sebenarnya ada gitu, tapi kalau nggak dicari ya susah juga gitu. Makanya aku juga ngerasain nih, misalnya di tim kurikulum gitu kan, ada banyak orang di situ duduk bareng, kerja bareng dengan skillnya masing-masing, dengan pengetahuan masing-masing. Jadi nggak terasa aja tiba-tiba, kita udah ngerjain segini banyak ya, nggak kerasa kan kayak gitu. Dimana kalau kita cuma ngerjain sendiri tuh kayaknya nggak mungkin tercapai juga gitu. Dan sebenarnya untuk ngerjain kayak gini kan ya
ya itu tadi ya, bukan semata-mata untuk kepentingan anakku tapi juga kepentingan orang lain supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengakses metode CM ya. Terutama mungkin orang-orang yang tidak seberuntung kita secara materi ya. Kalau CM kan juga main di situ ya, gimana caranya orang-orang dari kalangan buruh, dari kalangan kelas menengah ke bawah bisa memakai metode yang baik juga gitu kan, bisa dapat asupan bergizi juga gitu kan. Nah, ini yang juga mulai kita pikirkan ya, jadi betul. sesuatu dan yang itu tugas ketika tugas yang akan kita kerjakan ya, bukan tugas yang disuruhkan oleh orang lain, tapi tugas yang kita tetapkan buat kita sendiri gitu kan. Karena kita merasa perlu gitu ya. Kita mengidentifikasi apa sih sebetulnya cita-cita kita dan realitasnya sekarang seperti apa. Nah, kesenjangan antara realitas yang sekarang dengan cita-cita kita itu berarti harus diisi dengan karya-karya apa. Jadi seperti misalnya membuat daftar buku rekomendasi supaya semua keluarga bisa punya panduan, anak umur sekian dengan kemampuan sekian itu harus baca buku apa yang direkomendasikan. Nah, itu kan harus ada yang bikin gitu kan. Dan untuk itu kan pasti butuh orang, butuh biaya, dan bagaimana kita fundraising, bagaimana kita bisa mengkonsolidasi orang supaya mau konsisten mengerjakan itu akan sulit kan kalau hanya dikerjakan per keluarga atau per komunitas, itu kan akan berat. Jadi kalau ada orang dari banyak kota kerja bersama, yuk kita bergabung di tim kurikulum, kita sumbangkan waktu kita, uang kita kan ibaratnya kan gitu kan, untuk mengkurasi buku-buku yang nanti kita rekomendasikan buat anak-anak umur sekian. Nah, itu kan akan jadi lebih ringan gitu loh kerjanya, dan lebih mungkin terwujud. Jadi bukan hanya mimpi-mimpi, tetapi bisa kita wujudkan di dalam kenyataan. Betul. Ya. Jadi kalau mau gabung CMID gimana nih Put caranya? Kan nanti akan pertanyaannya kayak gitu pasti. Iya, coba lihat di bawah teks running teksnya, bisa mendaftar ke gitu ya. Jadi teman-teman, buat para pendengar podcast Charlotte Mason Indonesia yang kepingin bergabung dengan CMID, bisa mulai mendekati komunitas-komunitas di daerahnya yang paling dekat. Misalkan di daerahnya belum ada. Aku belum ada CMID yang ada di daerahku. Pertama, pilihannya bisa bikin komunitas sendiri gitu ya, yang ngumpulin biasanya tuh cari aja, misalkan ada di KCMI, tanya aja misalkan ada nggak ya teman-teman di daerah sini, yuk kita bikin diskusi. Salah satunya seperti itu. Ada beberapa persyaratan, memang nanti bisa kontak mengunjungi websitenya CMID, di situ lengkap sekali caranya bergabung. Terus atau yang kedua bisa bergabung dengan komunitas yang terdekat tadi. Misalkan dia ada di mana ya? Medan. Misalkan kalau di Jogja, gabung nih sama komunitas CMID Jogja. Atau misalkan dia ada di Purwokerto ini nggak ada nih Mbak, misalkan bisa gabung di CMID Semarang. Nah, itu dengan bergabung itu dan menyatakan ingin masuk dalam CMID, maka nanti akan sama koordinator komunitasnya. Nah, nanti ada beberapa teman tuh kayaknya yang bakal cerita soal komunitas di daerah masing-masing. Nah, itu nanti akan mendaftarkan dirinya ke CMID. Jadi CMID itu nggak bisa masuk perorangan gitu ya. Aku mau daftar jadi membernya CMID, ini nggak bisa. Jadi harus bergabung dari komunitas. Karena tadi seperti yang diceritakan Mbak Ellen, jadi kita ini basisnya kan komunitas ya Mbak, spiritnya itu kan bukan kita sendiri perorangan, spiritnya kan kita bersama-sama tadi. Jadi untuk kerja-kerja bareng itu teman-teman sebaiknya masuk ke dalam komunitas-komunitas yang ada di CMID gitu. Artinya organisasi CMID ini bukan terdiri dari orang per orang, tapi terdiri dari komunitas per komunitas gitu ya Put ya? Iya, betul banget Mbak. Jadi kita nggak orang per orang ya, tapi komunitas tadi. Jadi yang terdaftar dalam menjadi anggota CMID itu adalah komunitasnya, bukan orangnya atau koordinator komunitasnya, bukan, tapi komunitasnya gitu sih. Itu caranya, silahkan kalau mau bergabung. Buka aja websitenya. Terus apa benefitnya Put kalau komunitas bergabung ke CMID dibanding tidak bergabung CMID?
Nah, aku bingung nih kalau ditanya, kalau ditanyain benefit nih. Karena memang lumrahnya gitu ya, kebanyakan ketika bergabung sesuatu itu orang pasti tanya pertanyaannya, aku dapat apa nih dari komunitas ini? Aku dapat apa nih kalau udah gabung gitu kan? Selalu berpikir apa yang dia dapat gitu. Tapi enggak sih, sebenarnya di CMID tentu saja teman-teman ini akan difasilitasi berbagai macam diskusi gitu ya, yang akan difasilitasi oleh teman-teman sendiri gitu. Jadi dari teman-teman kembali ke teman-teman gitu ya. Jadi kita juga akan mengadakan beberapa diskusi, beberapa pelatihan-pelatihan yang fungsinya memang tadi untuk kerja-kerja di CMID. Misalkan nih teman-teman koordinator komunitas, teman-teman anggota dari komunitas gitu ya. Gimana sih caranya memfasilitasi teman-teman di komunitasnya gitu ya, di daerahnya masing-masing. Makanya kita adakan diskusi koordinator komunitas supaya nanti ketika di komunitasnya di daerah dia bisa memfasilitasi lebih baik. Nah, hal-hal seperti itu, atau misalkan kayak di tim kur nih, tim kur butuh apa nih gitu. Kita butuh misalkan, kita butuh pelatihan penerjemah atau apalah ya Mbak, ya itu kita bisa adain. Tapi sifatnya adalah karena untuk menunjang kerja-kerja di CMID. Jadi masa sih kalau buat kerja-kerja CMID kita nggak mau ngasih manfaat yang sama ketika teman-teman berusaha meluangkan untuk bekerja di sekian jam, 24 jam ini menyempatkan diri untuk memberi sedikit waktu untuk CMID. Kita nggak mau ngasih benefit juga buat teman-teman, pastinya ada lah gitu Mbak. Ya, aku ingin memberi catatan juga ya bahwa CMID ini dijadikan organisasi dalam visi ini adalah tempat bertumbuh bersama dan tempat berkarya bersama untuk mencapai cita-cita yang sama. Jadi jangan dibayangkan CMID ini seperti penyedia jasa layanan begitu ya. Jadi kalau bergabung dengan CMID lalu nanti akan diberi benefit A, B, C, D, E begitu. Jadi sifatnya itu kan lagi-lagi sifatnya seperti top down ya. Sama seperti kalau kita masuk sekolah terus kita udah bayar lalu nanti kita merasa bisa menuntut sekolah memberikan A, B, C, D, E gitu kan. Nah, organisasi kan tidak seperti itu ya. Jadi CMID juga tidak berambisi untuk punya member banyak, tetapi yang kita inginkan adalah ayo siapapun praktisi CM, komunitas CM yang merasa satu visi dengan CMID, sama-sama ingin melihat filosofi CM yang bagus ini bisa diterapkan oleh sebanyak mungkin keluarga di Indonesia. Ayo kita sama-sama ke sini, kita kumpul, kita satukan kekuatan kita satukan sumber daya kita, dan kita kerja bareng untuk mewujudkan mimpi bersama. Iya, kalau kadang-kadang gini, mindset orang tuh untuk mendapatkan sesuatu itu mindsetnya how can I get gitu kan, maksudnya apa nih yang bisa aku dapat nih, padahal sebenarnya dengan kita memberi itu kita mendapatkan sesuatu juga dan bahkan sesuatunya lebih besar gitu kan. Nah, kayak gitu, kayak misalnya contoh konkret kayak yang kita lakukan di tim kurikulum gitu kan. Ini kan teman-teman ini banyak berkorban waktu gitu kan, berkorban uang, kadang-kadang mereka beli buku pakai merogoh kocek mereka sendiri, beli buku untuk dikurasi gitu, capek pula nyari bukunya gitu kan, bantal pula bukunya gitu ya Mbak. Terus udah gitu harus Zoom meeting juga nggak ada yang bayarin internetnya gitu kan, Zoom meetingnya tim kurikulum gitu kan. Kan terkesan ini mereka hanya memberi gitu kan, padahal dalam proses mereka melakukan itu mereka jadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh kan, mereka jadi semakin banyak membaca gitu kan, terus jadi bikin ulasan, itu kan mau nggak mau akhirnya bertumbuh gitu. Dengan melakukan sesuatu yang sifatnya memberi untuk hal yang lebih besar dari dirinya tuh orang akhirnya bertumbuh juga gitu kan. Sama mungkin juga dalam komunitas seperti itu. Kesannya kalau kita berkomunitas terus kita berkontribusi itu kan kita terkesan hanya ngasih sesuatu untuk orang lain, padahal ya dari situlah proses kita kan juga istilahnya ya, kalau dikaitin sama episode lalu juga kan, itu kita cultivating our magnanimity juga gitu kan, mengasah ke magnanimisan kita juga gitu, karena untuk bisa bertumbuh ya
ketika kita bisa melepaskan keakuan kita dan kita bisa berbuat sesuatu untuk yang lebih besar dari diri kita, disitulah proses kita bertumbuh kan gitu. Tapi ketika kita masih prosesnya hanya aku aja, malah kayaknya jadi lebih sulit ya untuk bertumbuh kan. Gitu sih, Mbak. Tapi sebagai member organisasi CMID tetap nanti akan ada ya benefit-benefit yang konkret itu tetap akan ada. Karena kan misalnya kalau kita misalnya bikin perpustakaan digital khusus untuk CMID misalnya gitu ya. Artinya member CMID menghimpun misalnya buku-bukunya dan kemudian bisa saling pinjamkan atau ada yang didigitalisasi kalau misalnya bukunya sudah kuno banget kayak gitu. Itu kan nanti pasti yang akan mengakses terutama adalah yang jadi member, karena kan yang berkarya kok gitu kan ya, pasti nomor satu akan memberi akses itu, sementara mungkin yang lain kalaupun bisa mengakses pasti kan ada charge ya, ada biaya untuk membiayai proyek selanjutnya kan gitu. Sementara yang ada di dalam kan pasti akan didahulukan. Dan juga segala macam kelas-kelas atau proyek yang diinisiasi oleh CMID pasti yang namanya member itu pasti akan didahulukan dan akan mendapatkan benefit kan dari yang kita adakan. Itu otomatis aja lah. Tapi kalau yang kita omongin ini kan kegiatan-kegiatan yang secara global ya, CMID ya. Mungkin teman-teman juga penasaran juga nih. Terus kalau kegiatan yang di komunitasnya itu ngapain aja? Nah, karena kan CMID ini kan isinya member-member komunitas. Nah, berarti kan kegiatan utamanya biasanya terjadi justru di komunitas-komunitas daerah atau komunitas-komunitas kecil ini kan. Nah, di sini aku mau ngobrol ya sama teman-teman dari Medan, Jogja, dan juga Jawa Timur tentang kegiatan mereka seperti apa. Oke, ya sekarang gantian nih yang mau nemenin aku ngobrol. Ada teman-teman yang kebetulan jadi koordinator komunitas atau mewakili komunitasnya masing-masing. Ada siapa aja nih? Ada Mbak Marhamah ya tadi, ada Mbak Marhamah, ada Eva dan juga ada Rahma ya. Cerita dong. Gimana sih awalnya tuh bikin komunitas CM di daerah? Biar teman-teman kebayang kan, maksudnya yang belum punya komunitas, gimana nih cara bikin komunitas? Dari Mbak Marhama mungkin boleh. Karena di Jawa Timur itu kan luas banget ya daerahnya ya. Awalannya waktu itu momen Temuraya 2 ya, seingatku kayak gitu. Jadi beberapa praktisi yang mendaftar ke Temuraya 2 itu kan butuh mempersiapkan tuh buat momen itu. Ketemuanlah kita beberapa kali, terus Dari hanya berapa keluarga tuh waktu itu? 6 keluarga, Mbak. 6 keluarga. Makan bareng, terus ngobrolin Temuraya. Setelah Temuraya 2 semakin bulat nih kebutuhan kami terhadap wadah berupa komunitas. Jadi masing-masing sudah merasakan ini sulit dan beratnya berjalan sendiri dengan metode CM ini. Jadi kami menyatukan misi untuk sama-sama belajar, sama-sama mengisi, dan memberi di komunitas CMID Jatim. Jadi 6 orang itu setelah Temuraya 2 berkomitmen sebulan sekali akan ketemuan gitu. Berarti awalnya bahkan ketemuannya hanya sebulan sekali ya, waktu itu masih offline ya? Iya. Jadi nggak harus tiap minggu ketemuan gitu ya, sebulan sekali pun oke ya? Ya, karena kan ini daerahnya mencar-mencar kalau yang di Jatim, betul. Dari Malang, Surabaya, Pasuruan, ada Probolinggo, itu ketemuannya kalau terlalu sering juga merepotkan ya. Jadi sebulan sekali, dan itu pun kadang kami bikin acara yang lebih spesial seperti camping. Nah, kalau camping ini kan paket komplit ya, bisa ayah, ibu, anak bisa ya. makan bareng, bisa terus tadi bareng, terus sharing-sharing curhat yang dialami sehari-hari di antara praktisi CM ini. Ngejalanin ini kalau tidak ada saluran untuk berbagi juga cukup berat sih menurutku, Mbak. Betul. Jadi sebagai sarana berbagi sekaligus ya refreshing gitu ya, refreshing keluarga awalnya gitu ya. Iya. Dari 6 orang sekarang jadi berapa orang, Mbak? Sekarang ada
12 Mbak. 12 Oke. orang sekarang. 12 orang itu tersebar di banyak daerah di Jawa Timur ya. Iya. Oke. Itu sebelum ada pandemi ya. Setelah ada pandemi itu kegiatan kami berubah menjadi diskusi daring, dan diskusi ini malah lebih intens lagi, lebih sering lagi. Kayak kelas volume CM itu, volume 6 CM itu 2 minggu sekali. Ada inisiatif dari Mbak Maria untuk membentuk kelas CM baru untuk teman-teman yang tertarik untuk mempelajari CM tapi belum jauh gitu ya, seperti yang sudah kami lalui. Jadi ada kelas belajar CM yang awalnya belajar CYB. Sebenarnya sama sih, kami dulu awal-awal melalui proses belajar ini pakai CYB dulu, setelah CYB pakai volume 6 gitu ya. Terus pokoknya bahas bukunya satu persatu gitu ya, sampai selesai baru ganti buku gitu ya. Iya. Terus ada ini juga sih yang akhir-akhir ini muncul kebutuhan untuk ngobrol ngoceh ya, istilahnya ngobrol receh. Jadi praktisi-praktisi itu ya kalau ketemu berbagi segala macam hal, nggak cuman pengalaman dan kesulitan menjalani CM, tapi juga berbagi banyak hal lah, dan itu merilis beban-beban dan hambatan selama menjalani metode CM di kehidupan kami sehari-hari gitu, Mbak. Jadi kegiatannya sementara seperti itu ya, Mbak ya? Iya. Kalau di Jawa Timur memulai dari 6 keluarga, kalau di Jogja gimana, Rahma? Dari berapa keluarga tuh waktu itu pertama? Jadi kalau di Jogja itu awalnya dari 2 keluarga. Wah, 2 keluarga aja udah bisa ya sebenarnya ya bikin duduk bareng gitu ngobrolin CM ya. Lalu kemudian 2 keluarga ini merasa kok kayaknya kurang ya kalau cuman berdua. Kayaknya perlu kayak nambah temen ngobrol nih, biar inputnya kan lebih banyak gitu ya. Lalu mereka akhirnya membuka klub diskusi gitu, ngasih pengumuman ke beberapa grup-grup homeschooler gitu ya. Kemudian akhirnya banyak yang respon. Ada dari 2 keluarga kemudian menjadi 10. Wah. Aku sendiri kalau nggak salah masuknya di diskusi yang ke-8 deh. Oke. Naik menjadi 15 keluarga itu rutin. Jadi di Jogja itu sebulan 2 kali, setiap Kamis minggu pertama dan minggu ketiga. Kami rutin diskusi filosofi CM. Lalu karena kan kalau misalnya diskusi itu kan pasti ngajakin anak-anak ya. Jadi ngerasa kok kayaknya perlu ada kegiatan juga nih buat anak-anak. Jadi kami akhirnya sepakat setelah minggu pertamanya kita diskusi filosofi, di minggu keduanya kita adain kegiatan buat anak-anak. Karena kebetulan tempat diskusi kami tuh tempatnya mendukung sekali untuk nature work gitu loh. Enak banget gitu. Iya, jadi aku pernah itu ke sana, enak ya. Karena akhirnya kita ngadain nature work itu, tapi karena kan tiba-tiba pandemi datang, padahal inisiasi kegiatan itu baru aja gitu. Jadi pandemi datang, kami stop deh, ya hampir sama dengan teman-teman CM di Jawa Timur, akhirnya kami online semuanya. Jadi, nah pas di online ini karena mungkin karena Jogja itu kan juga tempatnya misah-misah ya. Jogja kota itu sendiri kecil, tapi ada dari Gunung Kidul, Kulon Progo. Akhirnya banyak yang merasa pengen bergabung. Akhirnya kami di grup WA sekarang udah hampir 45 keluarga kalau nggak salah. Jadi dari hanya 2 keluarga lama-lama berkembang jadi tambah banyak ya. Gara-gara pandemi juga sih ya, berarti ya tambah banyaknya ya. Tapi ini menarik nih, maksudnya satu tips yang menarik bahwa kalau misalnya baru ketemu 1 keluarga aja, dari berdua aja itu pun nggak masalah ya. Dari berdua, oke yuk kita bikin yuk ngobrol bareng, diskusi CM gitu kan. Kalau tadi kata Putri bahkan dari berdua aja udah bisa gabung sama CMID sebenarnya kan. Nah dari situ terus kasih pengumuman ya, halo kita punya nih kelompok diskusi CM di Jogja gitu ya. Terus ternyata dari situ banyak yang bergabung gitu ya Mak ya. Iya kayak gitu kalau di Jogja. Nah, kalau di Jatim dan di Jogja ini memang setauku sudah ada sejak sebelum pandemi. Kalau di Medan ini kayaknya baru ada setelah pandemi ya komunitasnya ya, Fa ya?
sebelum pandemi sih sebetulnya Mbak, Oh momentumnya gitu. itu Gimana momen tuh? apanya ya, kita mulai bergerak itu mulai inilah ya terpikir untuk membentuk komunitas itu waktu workshopnya Mbak Ellen. Kan Mbak Mbak Ellen Ellen pernah ke Medan ya? pernah ke Medan. Nah, terus aku di situ panitia. Dan jadi pengalaman kan kalau ikut-ikut pelatihan, setelah pelatihan itu biasanya sebulan masih panas, terus habis itu kan udah lupa. Waktu lihat berkas pelatihan, oh iya aku pernah ya ikut pelatihan ini, terus apa ya isinya ya gitu. Nah jadi kan rasanya sayang loh kalau ilmu itu, ide itu menguap begitu saja gitu. Nah jadi bikin WhatsApp group, aku ajakin, ayo siapa yuk yang mau diskusi lebih lanjut tentang filosofi CM. Nah banyak tuh yang gabung ke WhatsApp grupnya. Nah, di situ kan belum pandemi, itu tahun 2019 di bulan November. Terus ngobrol-ngobrol di WhatsApp group, oke ketemuan di Januari 2020. Nah yang datang itu hanya 2 orang. Oh itu Jadi ketemuan pertama sebelum pandemi itu ya, Fa? Pandemi ya, sebelum pandemi di Januari 2020. Nah itu hanya 2 orang, aku dan Vero gitu. Nah tapi kami udah, walaupun berdua gitu kami ngobrol panjang dan sepakat, oke ini kita lanjutkan, nanti pertemuan berikutnya itu pasti nambah gitu. Nah bulan berikutnya, ini masih direncanakan pertemuan sekali sebulan. Nah bulan berikutnya kami ketemu lagi ada 4 orang dan di situ kami sudah mulai diskusi CYB, itu masih bab pendahuluan ya itu. Di Februari ya. Nah setelah itu mulailah pandemi kan, mulai isu-isu pandemi. Ini off di vakum, kami nggak ada, nggak ngerti juga harus gimana gitu, paling ngobrol di WhatsApp dan itu pun nggak aktif gitu. Terus pandemi itu kan mulai bermunculan itu, CM Jakarta bikin workshop online, Mbak Ellen juga bikin workshop online. Oh iya ya bisa ternyata ya dibikin online gitu. Nah mulailah didiskusikan, oh gimana kalau kita bikin diskusi online gitu. Tapi di situ kan pengurusnya belum jelas. Ini masih kayak itulah CMID di awal gitu kan. Belum ada pengurus yang jelas. Oh ya kayaknya perlu ini untuk membicarakan pengurus lebih dulu. Nah, jadi dibicarakan pengurus, maka terpilihlah ketuanya Vero gitu. Nah, dari situ kita mulai diskusi rutin. Kita diskusinya tetap CYB, pernah juga diskusi Atomic Habit selang-seling per 2 minggu. Ganti-gantian ya. Ya. Jadi selain buku CM juga buku-buku self-help gitu ya? Iya, karena kalau dibaca sendiri, kadang kalau diskusi kan kita bisa saling curhat juga. Betul. Nah, selanjutnya kita sekarang udah bisa rutin sekali seminggu. Jadi dari sebulan sekali, lanjut ke 2 minggu sekali. Sekarang kita udah mulai seminggu sekali gitu. Terus jadi gradually bertambah gitu ya? Seiring bertambahnya member, bertambah juga kita. Maksudnya kita sih yang merasa kayaknya butuh lebih sering ini gitu. Gitu sih Mbak. Terus ada juga kita bikin ini grup kecil untuk micro habit, kami bilangnya micro habit project. Nah, jadi kita yang member di dalam itu bikin sebulan ini kita mau aku mau latih kebiasaan baik apa gitu. Nah, jadi setiap hari kita laporkan, masing-masing laporkan, aku udah melakukan habitku gitu. Jadi kayak kita bikin support group untuk mengawal latihan kebiasaan baik kita gitu. Ini untuk ibu-ibunya, bukan untuk anaknya gitu. Karena ibunya juga penting untuk melatihkan kebiasaan baik kan. Itu sih yang kami lakukan, Mbak. Seru ya. Jadi emang kegiatan di komunitas ini akhirnya bukan semata-mata membahas buku CM, tapi bisa bergulir jadi berbagai macam kegiatan sesuai kebutuhan dari teman-teman di komunitas itu sendiri gitu ya. Iya benar, Mbak. Kalau untuk anak-anaknya ada kegiatan bareng? Karena pandemi, jadi kami masih diskusi online sih. Jadi untuk anak-anak belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Iya. Kalau di CM Jakarta itu soalnya juga ada kegiatan untuk anak ya. Jadi kayak mereka yoga bareng, terus mereka bikin handicraft club bareng gitu, walaupun online ya. Tapi memang karena komunitas CM Jakarta mungkin kan udah
lebih besar ya, lebih besar, terus kebutuhannya makin banyak gitu rata-rata, mungkin seperti itu. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan ini biasanya disesuaikan dengan apa ya, kebutuhan teman-teman di dalam komunitas itu ya, bottom up tadi gitu ya, gitu nggak Ya, sih? ya benar, Pak. Benar, Mbak. Iya, benar. Kalau emang dirasa butuh ya udah ayo kita kerjain bareng gitu ya. Siapa yang Iya, iya. mau koordinir nih? Yuk boleh gitu ya. Seperti itu biasanya ya. Ya gitu, kami di Jogja juga gitu. Jadi masing-masing yang punya kemampuan untuk jadi fasilitator memfasilitasi teman-teman kecil kayak gitu. Ngapain aja tuh, Mak, kalau di Jogja? Kalau di Jogja itu sekarang ini yang lagi berlangsung itu kami ada kayak picture study kayak gitu kan. Bareng-bareng gitu. Mengulas lukisan-lukisan. Nah, nanti ibu-ibunya dibagi nih di jadwal siapa yang bisa mendampingin teman-teman kayak gitu. Di jadwal sekali. Nanti kami ada jadi kayak bikin kurikulum kecil. Satu bulan ini kita mengulas tentang lukisan siapa. Nah, yang pertama mengulasnya kayak Raden Saleh, kemudian Van Gogh. Sekarang ini lagi Abdullah Suryo Subroto. Nah, ada juga kayak baca living book. Nah, living book ini kan untuk teman-teman kecil yang 6 tahun ke bawah. Ada fasilitatornya juga. Nah, ini kesempatan buat yang usia kakak-kakaknya nih, misalnya 7 tahun ke atas yang mau baca cerita buat adik-adiknya. Nanti memfasilitasi. Jadi kayak gitu-gitu. Ya, akhirnya apa ya? Memang punya teman satu komunitas ini jadi berasa nggak sendirian ya pakai metode CM ini kan gitu, misalnya kan dengan punya teman satu komunitas, kebutuhan kita apa, misalnya anakku lagi butuh picture study nih, soalnya orang tuanya mungkin masih bingung gimana picture study-nya gitu, terus akhirnya ada picture study yang dilakukan bersama-sama di komunitas gitu. Kalau contoh di Jogja seperti itu gitu ya, Mak ya. Iya, kayak gitu. Iya, artinya bukan hanya anaknya yang bukan hanya orang tuanya yang bisa punya teman, tapi anak-anaknya pun bisa jadi punya teman juga ya, karena mereka ngerasa nggak sendirian juga nih, aku pakai metode CM gitu kan. Terus dengan adanya komunitas ini, anak-anaknya jadi bisa merasa bahwa aku nggak sendirian loh pakai metode CM, ternyata ada temanku juga loh dari tempat lain gitu ya. Kalau di CMID sendiri udah malah anak-anak yang remaja dari berbagai kota sering ngumpul bareng ya, Mbak Marhamah ya. Anaknya Mbak Marhamah nih udah remaja nih soalnya. Iya benar Mbak, dan itu udah tidak sangat membantu keluarga kami, dan anak-anak itu sudah tidak bisa terpisahkan satu gitu. Ya, artinya mereka bersahabatnya malah sudah antar kota gitu ya, sesama remaja-remaja yang pakai metode CM ini ya. Dan itu mungkin salah satu benefit juga ya dari kita berkomunitas, dan bukan hanya komunitas kita tapi juga berbagai macam komunitas di kota-kota lain juga ya. Iya betul. Tapi kalau ada pertanyaan nih, misalnya ada teman-teman yang pendengar gitu mendengar di sini terus penasaran gimana sih cara gabung ke komunitas CM di daerah gitu. Nah, teman-teman di Jogja, Medan, dan Jawa Timur ini terbuka nggak sih dengan anggota baru? Dan gimana caranya kalau mau daftar jadi anggota baru di sana? Ini aku mau jawab dulu ya. Boleh. Kami di CMID Jawa Timur ini sifatnya terbuka banget ya, dan ada beberapa akses untuk bisa bergabung. Kayak misalnya ada akun IG, bisa DM di IG, atau CMID Jatim ya akun IG-nya ya, atau langsung ke saya, atau siapapun, bisa ke Mbak Maria dulu terus, atau Mbak Lili, terus kita kasih tahu prosedurnya kayak gimana. Dan bergabung terbuka ini juga kita tetap ada prosedur ya, karena ukuran kami untuk bisa aktif di komunitasnya adalah komitmen. Jadi kami benar-benar menjaga komitmen antara satu dengan yang lain, biar nggak putus tengah jalan gitu misalnya Mbak. Gitu. Artinya gini ya, kalau memang merasa sudah yakin, sudah mantap mau pakai CM dan merasa butuh teman satu komunitas, ya bergabunglah gitu ya. Tapi kalau merasa baru pengen belajar-belajar aja, baru pengen tahu aja, mungkin belum tentu butuh komunitas gitu mungkin ya Mbak Marhamah. Iya, dan kami ada wadahnya sendiri-sendiri ya, yang sudah komit itu bisa join ke CMID Jatim. Yang masih ingin belajar itu di kelas belajar CM kelas ya. Belajar itu ya. Oke.
Jadi ada wadah untuk yang baru ingin tahu dan ada wadah yang memang sudah komit ingin menjadi praktisi CM gitu ya. Iya betul. Ini akan ada pembukaan lagi nih sebenarnya mau belajar CYB. Nah, Ini ada di teman-teman sendiri juga. kebutuhan dari teman-teman ya, request dari teman-teman ya. Iya. Oke, nanti bisa ini ya, bisa follow Instagram CMID Jatim ya, kalau mau ada info ya. Oke. Kalau di tempat lain gimana, di Eva, di Medan gimana? Terbuka nggak masih? Kalau kami sih terbuka ya, sampai sekarang pun itu masih tergabung dalam satu kelompok semua karena bahasan kami pun masih CYB. Nah, tapi kami bikin syarat sih, maksudnya aku mau gabung lah sama kalian. Nah, kalian ngapain itu nggak tahu kan, nggak mungkin juga gitu. Jadi paling nggak syaratnya itu dia harus punya buku CYB dan dia sudah baca gitu. Walaupun mungkin nggak terlalu, kan buku CYB mungkin nggak semua orang bisa sekali baca langsung paham gitu. Nah, tapi paling nggak dia sudah punya gambaran bahwa kelompok ini yang sedang dibahas itu yang ini loh gitu. Nah, gitu sih syaratnya. Syaratnya itu saja gitu, dan gabung dan langsung bisa ikut diskusi online. Oh, diskusi online-nya seminggu sekali ya? Seminggu sekali, Mbak. Oke, saat ini masih baca buku CYB aja? Iya, tapi mungkin berikutnya ini kan udah bab 10, tapi mungkin berikutnya bisa belajar dari volume 6 ya. Mbak Marhamah itu mesti dibagi sih nanti berikutnya, karena nanti bakalan ada yang masuk ke misalnya bahas volume 6 dan ada yang baru gabung, kan nggak mungkin langsung ikut ke volume 6 gitu, mungkin bakalan ada pembagian grup-grup juga sih. Oke, ya ada grup-grup kecil ya untuk yang baru dan untuk yang continue udah lama gitu ya. Sama sih di CM Jakarta juga gitu, ada beberapa grup yang masing-masing kecepatannya berbeda tuh, ada yang karena mulainya beda-beda ya, jadi kecepatannya juga beda-beda. Ada yang bahas volume 4, ada yang bahas volume 6, ada yang bahas CYB gitu ya. Ya memang karena kebutuhan teman-teman seperti itu ya. Kalau di Jogja gimana, Mak? Kalau di Jogja ya hampir sama sama Medan ya. Kalau di Jogja itu kami ada 2 persyaratan sih. Jadi yang pertama itu harus setuju dengan filosofi CM. Jadi persyaratan pertama ini harus agar supaya kalau udah masuk grup itu kita udah satu frekuensi gitu. Jadi udah nggak berdebat lagi dengan kurikulum yang lain gitu. Yang kedua, setuju dengan filosofi CM ini maksudnya ya suka lah ya dengan metode CM ini gitu, dan mau mempraktikkan gitu ya. Ya betul. Kemudian yang kedua itu ya tadi sama teman-teman di Medan wajib baca CYB nih, karena kan CYB ini kan kayak kayak panduannya kita ya CM Indonesia. Jadi kalau udah baca ya monggo nanti akan dimasukin di grup WA. Ada sih beberapa orang yang japri beberapa hari yang lalu nanya mau gabung dong di CM Jogja. Aku nanyain dulu, udah baca CYB belum? Belum, Mbak. Oh, baca dulu, itu penting soalnya. Ya, jadi salah satu syarat bergabungnya harus sudah baca CYB gitu ya. Betul, itu syarat utamanya. Okay. Kalau grup WA sendiri sih kami masih jadi satu ya. Terinspirasi juga nih dari teman-teman Jatim tadi. Jadi kami masih jadi satu sih, belum ada yang grup WA 2 kayak gitu. Kayaknya boleh juga tuh. Betul. Jadi antara yang baru dan yang lama mungkin beda ya kelompok diskusinya gitu ya. Benar. Oke. Nah, terus pertanyaan terakhir nih. Ini dibentuknya organisasi CMID ini kan belum lama ini ya, baru tahun lalu lah kita mulai ansos gitu kan, analisis sosial bukan antisosial ya. Dari baru mulai tahun lalu gitu kan. Terus baru tahun ini kan ditanya juga mana komunitas yang mau bergabung dengan CMID. Nah, kalau dari teman-teman sendiri kenapa kok tertarik pada akhirnya ingin bergabung dengan CMID? Sebelum ada Charlotte Mason Indonesia sebenarnya kami sudah terbentuk ya, dan untuk itu kami sama-sama melihat ya dan ikut berproses di Ansos, dan dari situ kami semakin membulatkan diri ya, karena merasa sudah wadahnya sudah lebih terorganisir dan visi dan misi CMID ini seperti nadi dan darah di CMID Jatim. Dan kami sepakat ini dengan visinya yang plural, yang dari latar belakang apapun kamu bisa belajar bareng di sini untuk meluhurkan
kita sebagai manusia gitu ya. Dan ini sudah kami juga ya. Dan kami tidak ada perdebatan panjang untuk memutuskan bergabung dengan CMID. Seperti itu sih, Mbak. Jadi tertarik karena memang ya dari awal sesuai dengan visi misinya gitu ya. Iya. Oke. Kalau Eva? Kalau dari kami sih ini sih Mbak, karena kita kan memang berawal dari dapat inspirasi itu dari CMID ya, walaupun mungkin masih pada saat itu masih dalam bentuk komunitas Charlotte Mason Indonesia ala Facebook gitu ya, belum ada organisasi yang resmi gitu. Dan kita juga bertumbuhnya lewat dari Mbak Ellen misalnya, dari workshop-workshopnya Mbak Ayu gitu. Jadi kita ya tahu CMID gitulah ya. Jadi ketika ada organisasi yang formal terbentuk, ya udah langsung join aja gitu. Dan satu sisi juga kita masih butuh dipandu, kan masih baru, belum terlalu banyak pengalaman, pemahamannya juga belum terlalu dalam gitu. Nah cuman kalau sekarang sih ya di pandemi ini, kalau mau belajar CM itu kan sekarang banyak sih aksesnya kan. Kita kalau mau bayar bisa gitu. Terus banyak juga yang menyediakan online gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, ya untuk apa ya gabung? Kalau hanya mau belajar CM ya bisa aja belajar sendiri, cari sendiri gitu. Nah cuman kembali lagi sama ini ya, waktu kita belajar CM itu kan pasti kita mikir, nah terus hidup ini mau diapain gitu. Betul. Gitu sih, mau nggak mau pasti pertanyaan itu akan muncul dalam hati, dan kami pikir ya dengan berorganisasi lah maka kita bisa melakukan, nggak hanya sekedar membesarkan anak-anak dengan filosofi CM, tapi kita berharap juga ada anak-anak lain mungkin yang terfasilitasi gitu, paling nggak untuk baca buku yang bagus lah gitu. Itu sih. Jadi bisa berorganisasi, pasti maksud dari masing-masing keluarga ini bisa terwadahi lah. Oke, jadi artinya selain supaya dapat bimbingan lebih dalam lagi, tapi juga supaya bisa berkontribusi lebih banyak lagi gitu ya, Fa ya? Iya Mbak. Oke, kalau Rahma? Kalau di Jogja sendiri agak beda nih. Jadi kami itu kan sekarang ada 45 lebih. Nah, pada saat diberitahu bahwa CMID akan menjadi organisasi, kami sampaikan ke teman-teman. Hanya ternyata responnya 50-50, ada yang oke, ada yang tidak gitu ya. Kan kalau kita ngomongin organisasi, tidak semua orang welcome itu akan hal itu gitu. Jadi kami obrolin siapa yang akan masuk ke CMID, siapa yang tidak gitu. Ternyata dari 40 lebih keluarga itu hasilnya sama. 50% gitu. Ya, 50% yang ingin bergabung, 50%-nya lagi tidak gitu. Karena tempo hari saya dinobatkan jadi koordinator, ya udah. Dinobatkan. Terus? Jadi ya udah. Jadi aku ngambil kesimpulan gini, kita tetap dalam satu wadah belajar CM yang sama. Tapi bagi teman-teman yang ingin mendaftar ke CMID, ya saya data, kemudian saya laporin ke CMID pusat gitu ya. Yang tidak, ya tidak apa-apa, kami tetap berkegiatan bersama gitu. Karena kan CMID kan juga tidak memaksa ya bagi siapa yang bergabung dan siapa yang tidak ingin bergabung. Jadi kami masih wadah yang sama gitu. Oke. Tapi di kegiatan komunitas belum ada bedanya antara yang mau bergabung dan mana yang tidak ya? Iya, betul. Oke, walaupun mungkin nanti bisa dapat benefitnya berbeda ya. Kalau dari benefit dari CMID-nya itu mungkin beda untuk yang gabung dengan yang tidak bergabung gitu ya? Iya, jelas kalau itu pasti ada perbedaan. Oke, thank you banget nih Rahma, Eva, Mbak Marhamah udah ngobrol-ngobrol bareng. Iya, mudah-mudahan nanti komunitasnya bisa semakin berkembang juga ya, bukan hanya memfasilitasi sedikit orang, tapi juga bisa fasilitasi lebih banyak lagi orang-orang yang memang membutuhkan gitu kali ya, kayak CM itu kan dulu memfasilitasi anak-anak kelas buruh kayak gitu-gitu ya, tapi ya itu pelan-pelan lah ya kita lakukan ya. Artinya dengan berkomunitas ini kita mulai dari kita dulu bertumbuh, terus anak-anak kita bertumbuh juga. Nanti kan pasti ada kegelisahan ya.
ini kayaknya nggak bisa deh kalau aku bertumbuh sendiri gitu kan. Pasti nanti kita lama-lama juga akan mulai bergerak lebih banyak untuk bisa mewadahi banyak orang juga ya. Amin ya. Oke, thank you semuanya sudah mendengarkan episode kali ini yang spesial, emang ngebahas tentang Charlotte Mason Indonesia. Karena barangkali banyak yang penasaran ya, apa sih sebenarnya Charlotte Mason Indonesia itu dan gimana sih sistem kerjanya dan kegiatannya ngapain aja. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau masih ada yang belum terjawab, boleh banget tanya kami, japri kami ke akun Instagram @CharlotteMasonID atau mungkin bisa ke akun-akun Instagramnya komunitas masing-masing. Nah, setauku udah banyak komunitas yang udah punya akun IG masing-masing nih, soalnya ada CMID Jatim, ada CMID Jakarta, CMID Semarang gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba search CMID gitu kan, nanti mungkin keluar ada beberapa akun di Instagram gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya ya, dengan topik-topik yang juga bakal fresh dan baru terus. Saya Ayu Primadini undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.